Jualan jamu. Ya. Oh, gamis. Oh, Mas Ivan, itu Mbak Novi yang mana katanya? Apa nggak kenal kan nggak sayang Mbak Novi? Tahu, cuma bapak lebih percaya sama istrinya. Kadang aku di kamar ya tiba-tiba masuk. Aku yang nikah mau ngantek perawan kok. Pikiran saya itu nggak beres gitu loh. Bahkan dibelikan mobil, ya kan? Semua perempuan kan berhak bahagia mau gimana. Ternyata selama ini pikirannya salah. Anak saya itu buta, kaki saya itu tidak pernah saya gunakan untuk. Tapi kalau Mbak Novi dinakalin, pernah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arubi TV. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Ivan. Teman-teman, hari ini nih saya mau ke rumah Mbak siapa? Mbak Siti ya, rencananya. Terus di perjalanan saya ketemu sama Mbak siapa tuh? Siapa Mas Novi? Mbak Novi. Ketemu Mbak Novi saya barusan. Terus saya panggil teman-teman. Saya panggil ya. Mbak Novi, tunggu di sini gitu. Saya cari belokan sekarang teman-teman. Jadi mau atret, mau belok ya. Kok atret ya? Apa ya? Mau balik arah gitu. Cari belokan dulu. Oh ini. Barusan saya ketemu sama dia. Mungkin dia pas lagi ini teman-teman. Lagi apa ya? Lagi jualan mungkin ya. Nih, cari belokan dulu. Nah, barusan dia sudah tahu sudah saya panggil teman-teman. Kita balik arah. Tapi sebelum lanjut kita seperti biasa ya berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meminta rezeki yang barokah, meminta anak cucu keturunan yang barokah, kehidupan yang barokah, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Dan di bulan Maulid ini mudah-mudahan dengan barokah Rasulullah SAW kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut temui Mbak Novinya, teman-teman. Mana tadi ya? Oh ini. ini. Lah. Iya ini kan ya? Oh iya, betul. Musnawi terus juga ya. Sebentar. Kamera saya ambil alih teman-teman, terus kipas, buka pintu. Sebentar. Aduh, beginilah susah teman-teman. Kalau ketemu pas lah di jalan gitu susah, ya. Assalamualaikum Mbak Novi. Ya, saya panggil barusan. Dari mana Mbak Novinya? Ini ada keliling jualan. Keliling jualan. Oke, jualan apa nih hari ini? Jualan gamis. Jualan jamu. Ya. Oh, gamis. Pakai mic ya Mbak Novi ya? Ya, permisi. Loh, kada bisa. Bisa nggak? Bisa. Agak ke bawah mungkin Mbak Novi. Lurus bibir gitu. Gini. Kurang ke bawah. Sudah cukup. Jualan apa nih Mbak Novi sekarang? Gamis. Coba lihat, ayo siapa tahu ada yang cocok ke saya. Ke istri saya maksud saya. Sampai mau pakai gamis. Ya enggak lah.
Kirain. Kayak apa Mbak Novi? Ini tuh. Ini apa nih? Gamis semua. Gamis semua. Ah. Ini berapaan kayak gini Mbak Novi? Ya ada yang 50, ada yang 35. Iya tah, yang mana coba lihat Mbak Novi, yang 50 yang mana? 50.000 Mbak Novi. Iya, Yang mana tuh? ini. Yang ini. 50. Ini untuk dewasa apa Untuk dewasa, nggak ada yang anak-anak. Oh, dewasa semua. Terus mana lagi Mbak Novi? Ini setelan di atas bawah. Setelan berapa nih kalau kayak gini Mas? 115. 115.000. Terus Ini 50.000. ini 50.000. hah? 50.000. Kok murah banget Pak Novi? Iya. Terus itu Ini 75. 75. Apa tuh? Gamis juga. Gamis hitam. Untuk dewasa ya, ukurannya gimana? Ya buat dewasa, Mas. Hah? Buat dewasa. Untuk dewasa ya? Aku masukin ya. Oh, biar dulu, tar lagi aja. Siapa tahu nanti kita sambil apa namanya nih? Sambil ngevlog nih, saya ngambil ngevlog Mbak Novi pas ini apa namanya? Laku, ada yang laku. Ya, ada orang yang beli. Siapa tahu. Mbak Novi, saya panas nih. Agak menghadap ke sini ya Mbak Novi ya. Iya. Nah, gini mungkin ya. Agak ngadep sini mungkin Mbak Novi. Rame teman-teman, maaf ya. Kalau sekarang ini rame karena ketemunya di jalan. Mbak Novi. Mbak Novi. Video-video Mbak Novi ini kan saya upload ke YouTube. Ya. Iya. Nah, saya upload ke YouTube, otomatis tuh banyak yang komentar di YouTube itu. Komentarnya tuh, Mas Ivan, itu Mbak Novi yang mana katanya? Karena kan channel Gadis TV sekarang ini kan apa ya? Dalam keadaan didismonetisasi. Jadi apa ya? Nggak saya upload di video sekarang. Jadi sekarang saya buka channel baru, yaitu Arumi TV, adik kandung Gadis TV. Sedangkan Mbak Novi ini dulu kan pernah masuk ke Gadis TV, ya kan? Nah, banyak nih teman-teman penonton yang nggak tahu sama Mbak Novi. Gitu. Rencana saya hari Sabtu ini memang mau ke rumah Mbak Novi. Gitu. Karena hari Sabtu kan, kalau nggak Sabtu, Minggu libur katanya gitu ya. Nah, siapa tahu Sabtu itu libur gitu. Saya mau ke sana. Ternyata sekarang Allah mentakdirkan kita ketemu di sini, Mbak Novi. Nah, Mbak Novi, bisa nggak? Oh, penonton tuh bilang gini, itu Mbak Novi yang mana Mas Ivan? Itu yang Mbak Novi yang mana? Mbak Novi yang mana? Terus itu kenapa? Banyak yang nggak tahu. Nah, sekarang ini mau nggak Mbak Novi ceritakan kembali tentang Mbak Novi itu dari awal apa ya? Yang dari awal akhirnya ngekos, terus ketemu dengan saya, terus menikah, terus sampai sekarang ini. Bisa nggak diceritakan lagi Mbak Novi? Jadi penonton tuh biar kenal lah. Kalau apa nggak kenal kan nggak sayang Mbak Novi. Sama dengan saya dengan Mbak Novi gitu deh. Dari awal banget ini. Ya. Dari sebelum nikah berarti. Sebelum Mbak Novi kontrak pertama kali, kontrak dulu di tempat yang lama. Oh. Sebelum kenal dengan saya. Jadi awalnya itu orang tua saya itu cerai. Mungkin hadap ke sini Mbak Novi, agak menghadap ke sini Mbak Novi. Rame ya. Maaf teman-teman. Hah, gimana? Jadi orang tua saya itu cerai. Terus sudah punya keluarga masing-masing lah, ibu punya suami, terus bapak punya istri. Habis gitu saya awalnya tinggal sama bapak, makanya
ibu saya tuh apa ya, galak. Saya yang ngelakuin tuh apapun tuh salah. Berarti tinggal sama ibu tiri berarti ya? Heeh. Terus? Padahal saya sudah bersih-bersih gitu ya, tetap aja salah, masih kotor anu gitu. Selalu dinilai salah gitu ya sama ibu tiri. Akhirnya Bapak tahu posisi waktu itu? tahu, cuma bapak lebih percaya sama istrinya. Oh gitu. Jadi pas aku yang kayak difitnah, ya kamu ini berbuat, kamu ini Novi gitu katanya ayah. Terus? Ya akhirnya lama-lama nggak betah, terus pindahlah ke rumahnya ibu. Tuh maaf, rame teman-teman, gimana? Habis gitu pindah kan ke rumahnya ibu, kan nggak betah sudah di bapak. Berarti tinggal sama bapak tiri? Sama bapak tiri. Terus habis gitu baik kan, kalau namanya ibu sendiri ya. Ya baik tentu. Terus kalau bapak kan jarang ngomong, cuma gitu mas, tiba-tiba kayak aku dari luar sudah ada di kamar, aku tiba-tiba keluar dari kamar gitu loh mas. Kadang aku di kamar ya tiba-tiba masuk. Ya Iya, kaget kan kalau kayak aku. Posisinya aku kan sudah dewasa ya. Iya. Takut kan. Takut. Apalagi pas kebetulan waktu itu ibu lagi kerja gitu itu. Jadi aku cuma berdua kan, takut. Terus? Ya, akhirnya saya nggak betah juga, lama-lama risih. Risih gitu? Akhirnya saya milih buat kontrak kan, kebutuhan sehari-hari tambah banyak ya. Ya. Yang dikirim sama orang tua itu kurang cukup mas, soalnya kan mereka juga ada anak. Oh sudah punya anak? Iya, terus habis gitu saya diajak lah sama teman saya buat kerja ke dunia malam. Mbak Novi mau? Lah, saya bingung Mbak Novi. Mbak Novi barusan cerita ketika Mbak Novi ini tinggal sama bapak tirinya ini bapak tirinya Mbak Novi ini sering masuk ke kamar Mbak Novi pas lagi Mbak Novi ada di kamar gitu ya. Mbak Novi takut, risih. Tapi sekarang Mbak Novi kok malah ketika ngontrak itu Mbak Novi kok malah berani terjun ke dunia malam gitu loh. Artinya kan terjun ke dunia malam itu kan jual Mbak Novi. Loh, kok bisa jual mas? Enggak. Maksudnya bagaimana? Oh mas kira selama ini aku ke dunia malam tuh jual diri? Lah, kalau kebanyakan kan orang-orang kalau terjun ke dunia malam. Semua. Oh gitu. Kan. Jadi kerjaannya apa Mbak Novi? Terjun di dunia malam gitu? Aku cuma ngemandu karaoke. Mandu karaoke, maksudnya gimana tuh? Ya ada orang ngerum mau karaoke, ya aku anuin lagunya, mungkin dia butuh apa, masih kurang paham gitu tuh mas. Ya, jadi pemandu lah. Bukan jual. Aku yang nikah wong antek perawan kok. Iya toh? Lah iyalah. Astagfirullahaladzim, maaf Mbak Novi. Saya kira dari awal, berarti pikiran saya salah. Dari pertama, pikirannya Mas Ivan ini negatif. Ya, kalau saya gimana ya Mbak Novi ya? Dunia malam itu kan artinya, maaf nih, jual gitu ya? Iya, tapi nggak semua kok mas. Lowongan yang kayak aku ini bukan cuma aku kok, banyak teman-temanku yang nggak jual, cuma jadi pemandu gitu. Tapi di seleting Mbak Novi, teman-teman Mbak Novi ada nggak yang gitu? Iya ada, ya ada yang enggak, macam-macam. Oh gitu Mbak Novi. Saya kok, masya Allah, astagfirullahaladzim, Mbak Novi. Saya pertama kali ketemu sama Mbak Novi, itu saya kira Mbak Novi itu sebagai seorang gitu ya, sebagai seorang pelatih. Makanya habis itu pikiran saya itu nggak beres gitu loh. Artinya nggak beres pikiran saya itu, mau saya lanjut atau enggak, sedangkan channel ini channel kebaikan, masa
channelnya mau dicampur aduk dengan kayak gini, gitu maksud saya. Jadi Mbak Novi ini yang dimaksud terjun ke dunia malam itu pemandu karaoke. Iya, cuma mandu. LC. LC itu apa ya teman-teman? Kepanjangannya. LC apa ya LC? Cuma kan kayaknya kalau LC itu sambil minum gitu mungkin ya. Iya. Tapi itu aku nggak minum. Loh, terus ngapain? Lah ya cuma mandu karaoke-nya itu loh Mas. Kayak orang pertama kali ngerum kan masih kurang paham gitu ya. Ya aku kasih tahu, yang aku ngasih tahu. Terus untuk penampilan kan biasanya kalau di room itu kan maaf Mbak Novi ya. Maaf kan harus seksi kan? Iya, ya memang pendek pakaiannya. Nggak ada Memang yang seksi. kerudungan. Jadi Ya Mbak Novi memang seksi. pakai baju seksi gitu waktu itu. Nggak pakai gamis gitu. Enggak lah. Emangnya ke masjid. Oh gitu Mbak Novi. Iyalah, enggak lah ya, enggak jual di Pantesan Mbak Novi. dunia malam kan macam-macam Mas, ada yang cuma jadi kasirnya kan gitu toh. Oh. Ya jadi pemandunya, ya jadi OB-nya. temani. Iya, Ada yang jadi OB, ada yang jadi inilah ya, nggak semua ya, satu gitu tempat, tapi kan macam-macam, nggak pas satu tempat kan sama semua kerjanya. Oh gitu. Iyalah. Pantesan. Maaf nih Mbak Novi ya, maaf nih. Apa namanya? Waktu saya terakhir nih ketemu sama Mbak Novi di sungai ya. Mbak Novi itu cerita ke saya. Teman-teman mungkin bisa dilihat video sebelumnya ya. Kalau kata-kata saya salah atau gimana, tolong di komen. Mbak Novi waktu itu bilang kalau suaminya itu sayang banget sama Mbak Novi. Mbak Novi itu diratukan sama suaminya, bahkan dibelikan mobil, ya kan? Intinya Mbak Novi itu menjadi ratu lah di sana. Di pikiran saya itu beda sebenarnya Mbak Novi. Mbak tahu nggak pikiran saya gimana? Gimana? Pikiran saya waktu itu, kalau saya pribadi, gitu saya maaf teman-teman, menikah dengan mantan seorang gitu ya, kayaknya nggak mungkin lah saya ratukan gitu. Dan kayaknya saya juga nggak mungkin gitu loh nikah sama mantan yang ini gitu loh, nggak mungkin kayaknya mantan gitu ya. Tapi kenapa kok Mbak Novi ini malah diratukan? Apa karena apa yang saya sampaikan ke beliau itu salah ya? Artinya salah itu begini Mbak Novi. Saya kan bilang ke beliau waktu pertama kali ketemu tuh, waktu pertama kali dia menghubungi saya bilang kalau Mbak Novi itu mantan seorang lacah gitu ya. Nggak apa-apa, dia bilang gini, nggak apa-apa Mas Ivan, saya ingin saya nggak peduli masa lalu Mbak Novi, saya ingin menyongsong masa depan yang lebih baik dengan dia. Ya gitu. kan benar juga Mas, seorang pelacur kan juga berhak bahagia. Nah, iya betul. Semua perempuan kan berhak bahagia mau gimana pun dia di masa lalunya. Betul. Selagi dia mau berubah. Betul sekali Mbak Novi. Jadi waktu ini sampai masuk ke dalam-dalam nih. Jadi Mbak Novi ketika menikah dengan mantan suaminya itu, ketika malam pertama Mbak Novi masih perawat. Iya, saya bisa tanyakan kok. Mungkin dari sana alasan suaminya itu kenapa Mbak Novi diratukan. Ternyata selama ini pikirannya salah. Iya Bu, tapi dari setelah malam pertama itu ya saya ceritakan semuanya. Jadi dia percaya, soalnya kan dia yang saya merasakan gitu ya. Ya maaf, dia yang apa merasakan apa ya, suaminya gitulah istilahnya lah ya. Berarti kisah Mbak Novi ini nggak jauh beda dengan kisah seorang ulama besar ya, waktu itu. Panas loh Mas. Gimana? Panas kok ada di sini. Nggak apa-apa, saya lebih baik berpanas-panasan. Yang penting Mbak Novi kedingin-dinginan.
Ini berarti Mbak Novi, sekarang saya ingat apa kisahnya seorang ulama besar ya. Ada seorang ulama besar, maaf nih mungkin sedikit berbagi ilmu ya Mbak Novi ya. Ada seorang ulama besar yang apa, dia itu sedang berjalan jauh berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian itu beliau itu melewati sebuah pinggiran sungai gitu ya. Ketika melewati pinggiran sungai itu, seorang ulama ini ya lapar lah, karena apa ya, musafir kan memang gitu, lapar. Terus beliau itu melihat apel terhanyut air gitu. Karena dia lapar, dia nggak mikir, apel itu diambil, langsung beliau makan gitu. Ketika beliau setelah satu gigitan, setelah satu kali makan, satu gigitan gitu ya, beliau itu ingat, ini apel pasti punya orang gitu ya. Saya kenapa kok sembarangan makan? Gitu Pak Nabi. Akhirnya ulama ini mencari pemilik apel itu. Air itu kan mengalir ke hilir, dari hulu ke hilir. Nah, si ulama ini dia itu berjalan ke hulu, terus dicari jauh, dicari, akhirnya ketemulah dengan kebun apel gitu. Terus kemudian beliau itu bertanya kepada salah satu orang yang ada di kebun itu, Pak, ini kebun siapa? Oh, ini kebun si Fulan, ada di sebelah sana rumahnya gitu. Akhirnya dicari. Setelah nyampe di sana, beliau itu mengetuk pintu rumah pemilik apel itu ya. Kemudian beliau itu bercerita, ketemulah ya Mbak, ulama ini ketemu dengan pemilik apel itu. Kemudian beliau bercerita kalau sudah memakan apel itu. Kemudian beliau itu minta maaf dan meminta ridho, keikhlasan, karena apelnya sudah dimakan sama beliau. Akhirnya si pemilik kebun ini bilang, saya tidak ikhlas, saya tidak ridho, apel itu kamu makan, katanya. Nah, akhirnya bingung nih, ulama ini bingung. Kemudian ulama ini bilang, saya akan melakukan apa saja demi mendapatkan ridho dari Bapak, katanya gitu. Akhirnya si pemilik kebun ini bilang, kalau kamu ingin mendapatkan keikhlasan dari saya karena kamu sudah memakan apel ini, maka kamu harus menikahi putri saya, katanya. Waduh, sudah makan apel malah disuruh nikahi putrinya gitu. Seneng nih, ulama ini seneng Mbak Novi. Tapi kemudian bapak pemilik kebun ini bilang, tapi anak saya itu nggak punya kaki, katanya. Anak saya itu nggak punya tangan, anak saya itu buta, terus anak saya itu bisu, katanya gitu. Nah, ya kaget lah si ulama ini, kaget. Tapi karena ulama ini ingin mendapatkan ridho dari pemilik kebun itu, akhirnya nggak apa-apa Pak, meskipun putri Bapak nggak punya tangan, bisu, buta, nggak punya kaki, saya ikhlas meridhoi, asal Bapak bisa meridhoi apel yang saya makan. Ini hanya sebuah apel, satu gigitan apel nih gitu. Apalagi kita nih yang kadang lupa makan barang haram gitu ya, sampai bertonton ya berkilo-kilo ya. Nah gitu, akhirnya menikah nih. Kalau zaman dulu kan menikah tuh kan nggak perlu apa ya, nggak melihat ini ya, nggak melihat apa namanya, mempelai perempuannya kan ya. Dinikahkan nih nah, diakad nih apa namanya, ijab kabul nih, bapak pemilik kebun itu sama ulama itu Mbak Novi. Nah akhirnya setelah akad, disuruh masuk nih, si ulama ini disuruh masuk sama bapak mertuanya itu. Ketika masuk ke kamar, assalamualaikum, katanya. Di dalam itu nyaut, waalaikumsalam, katanya. Ih, katanya istri saya ini bisu, tapi kenapa kok bisa menjawab salam saya, katanya. Akhirnya masuk nih, ulama ini masuk gitu. Ketika masuk,
gitu. Ketika masuk, kalau kalau perempuan dulu kan pakai cadar, kalau perempuan sekarang kan terbuka, beda kan. Nah, ketika masuk, kaget nih ulama nih, ternyata loh, istri saya katanya nggak punya kaki, tapi kenapa kok bisa berdiri? Ini kakinya ada, tangannya ada, katanya. Saya panggil, nyaut, katanya. Berarti tidak tuli dan tidak bisu, katanya gitu. Akhirnya penasaran nih, ulama ini penasaran Mbak Novi. Akhirnya si ulama ini tanya ke istrinya, katanya kamu itu nggak punya tangan, katanya kamu nggak punya kaki, katanya kamu nggak punya apa apa ya, katanya kamu bisu, kamu buta, tuli, katanya. Kata siapa? Katanya. Kata bapakmu, katanya. Iya betul, saya memang tidak punya kaki, katanya. Loh, ini kan ada kaki. Maksud bapak saya, kaki saya itu tidak pernah saya gunakan untuk berjalan ke tempat maksiat. Tidak pernah saya gunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Gitu. Akhirnya mengerti nih ulama nih. Kemudian, loh katanya kamu nggak punya tangan, tapi kok ada? Iya, tangan saya tidak pernah saya gunakan untuk mencuri. Tangan saya tidak pernah saya gunakan untuk maksiat, katanya. Loh katanya kamu nggak punya, katanya kamu buta, tapi kok bisa melihat? Iya, karena mata saya tidak pernah saya pakai untuk melihat maksiat, gitu. Dan lain-lain, Mbak Novi. Berarti seperti itu, Mbak Novi, gitu loh. Artinya mantan suami Mbak Novi ini dulu mengira bahwa Mbak Novi itu mantan seorang dan sudah tidak perawan. Ternyata ketika menikah, Mbak Novi itu masih segel ya, gitu, masih segel. Gimana waktu Mbak Novi apa ya, terbukti bahwa waktu itu Mbak Novi itu masih perawan waktu malam pertama? Kalau itu mas. Nah, maksudnya kesannya suaminya itu gimana? Oh. Kan suaminya kan mikir Mbak Novi itu kan sudah nggak perawan gitu loh, maksud saya. Ya dia kaget lah. Loh, kok masih ini, katanya. Loh, kamu ngiranya aku apa? Tak gitu kan. Iya, terus? Loh, kan kamu kerjanya gitu. Tak pikir kamu kayak jual diri anu apa gitu kan. Pikirannya sudah jelek. Loh ya enggak lah, di mana kan enggak semua yang cewek jual diri, tak gitu. Iya. Ya aku ceritain loh, aku tuh kerjanya tuh cuma gini. Kamu kalau nggak percaya ayo ke sana. Aku sampai gitu kan. Loh ya percaya ini kan aku wis tahu buktinya gitu. Oke. Jadi Mbak Novi itu intinya terjun ke dunia malam itu bukan untuk bukan jual. Bukan. Mbak Novi kemarin bilang waktu saya ketemu dengan Mbak Novi terakhir, kalau apa namanya, saya tanya kan, Mbak Novi nggak pengen kembali ke masa lalu, kan gitu ya? Kalau di dunia malam itu kan banyak Mbak Novi kalau cari uang, kan gitu ya? Memang gampang cari uang. Ya gampang banget lah mas, semalam mau berapa juta aja bisa. Nemenin orang karaoke gitu, nemenin orang minum-minuman gitu. Cuma saya kan nggak minum. Mbak Cuma Novi jadi minum. tukang tuangnya. Oh, Mbak Novi yang jadi jokinya lah ya, nuangin apa minuman ke gelas gitu ya. Sama nganuin lagu-lagunya. Tapi kalau Mbak Novi dinakalin pernah nggak? Iya sering lah, kayak gitu kan pasti mas. Cuma dinakalin maksudnya, entah, maaf ya, dipegang-pegang gitu? Iya cuma saya nggak mau kan. Jadi saya pernah tawarin, kamu mau kayak gitu tak? Kalau mau ini temanku ada, biar ganti tak gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada pelanggan yang pegang-pegang Mbak Novi gitu, kurang ajar lah sama Mbak Novi gitu. Mau kayak gitu gila ya. Mbak Novi nolak dan nawari temennya gitu malah. Iya, nawari teman saya yang jual diri. Oh gitu. Mbak Novi maaf ya. Saya minta maaf. Saya kira Mbak Novi itu seorang wajah gitu ya. Ternyata Mbak Novi itu ting-ting, segel waktu itu. Segel pabrik atau segel toko Mbak Novi?
Segel pabrik asli. Maaf teman-teman, karena ini apa memang harus saya buktikan ya. Ternyata betul ya. Oke, 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 oke. Mbak Novi ini ada yang laku? Ada. Berapa yang laku? 1 masih. Baru 1 yang laku. Heeh. Sekarang Mbak Novi mau pulang atau masih jualan? Masih jualan, Masih masih mau jualan. keliling. Baru Hmm. 1 daerah, Mas. Hmm? Baru 1 daerah aku Baru 1 keliling. daerah. Heeh. Oke. Saya kira mau pulang. Kalau mau pulang saya antar. Enggak. Kalau Mas. nggak mau pulang, saya langsung permisi aja sudah. Oh iya sudah. Kapan-kapan saya mau ke sini, mau ke rumah Mbak Ke Novi ya. Insya Allah saya usahakan hari Sabtu atau hari Minggu lah gitu ya. Saya ke Mbak Novi ya. Ya sudah, maaf nih Mbak Novi, saya dari tadi baca omong nih, ngajarin, tapi kan sekedar berbagi ilmu, dan penasaran saya sudah hilang loh ke Mbak Novinya. Ya sudah Mbak Novi, saya pamit pulang dulu ya. Iya. Mbak Novi ini jalan kaki nih. Jalan kaki. Nah, saya minta mic-nya dulu. Mbak Novi. Oh iya.